Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran Kalkulus 1 bersama saya, Abdul Wahab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa latihan soal terkait domain dan range. Sebelumnya, kita sudah tahu bahwa fungsi dapat diibaratkan sebagai mesin di mana inputnya adalah X dan outputnya adalah Fx. Nah, himpunan yang anggotanya merupakan nilai-nilai yang mungkin dari input X sehingga nantinya fx terdefinisi itu kita katakan sebagai domain. Nah, sedangkan himpunan yang anggotanya merupakan nilai-nilai output dari fx yang dihasilkan oleh semua x di domain itu kita katakan sebagai range. Nah, bagaimana caranya kita mencari domain dan range? Nah, untuk domain di sini ada penunjuk nih bahwa kita cukup mengingat dua bentuk. Apa aja? Pertama, kalau kamu menemukan fungsi ya berbentuk pecahan, ya kita tuliskan A per B, maka gimana setting domainnya? Nah, domainnya itu tinggal kita setting dalam pecahan tersebut sehingga penyebut nggak boleh nol. Nah, itu ya, ini exclude dari apa? Pembagian nol. Nah, satu lagi, kalau kita menemukan fungsi, ya bentuknya akar, ya akar pangkat N yang genap, maka kita setting X-nya itu supaya non negatif atau lebih besar sama dengan nol. Udah seperti itu. Nah, kalau di luar dari dua bentuk ini apa? Maka di sini ya di sini dikatakan ya udah real gitu. Jadi kita cukup melihat dua bentuk ini apakah ada pecahan atau apakah ada akar pangkat N yang genap. Kalau ada, setting sesuai aturan ini. Kalau nggak ada, apa? Ya udah real. Gitu. Jawabannya pasti real. Ini tercantum di sini ya, bahwa kita ambil himpunan terbesarnya adalah bilangan real, ya, dengan catatan kita akan mengeksklud, ya, mengecualikan untuk pembagian dengan nol dan akar pangkat genap yang negatif. Oke, sekarang kita ke latihan soalnya. Tentukan domain alami dari setiap fungsi berikut. Ya udah, apa yang kita lihat? Kita lihat bentuk fungsinya. Apakah mengandung pecahan dan apakah mengandung akar? Kalau iya, kita terapkan syaratnya masing-masing. Kalau tidak, ya udah maka jawabannya langsung real. Nah, yang A, ini apa? Bentuk pecahan, ya udah pecahan syaratnya apa? Penyebut, tidak boleh nol. Biar nggak nol, X-nya harus gimana? X-nya nggak boleh minus 3. Ingat, domain itu himpunan. Kamu jangan nulis gini aja. Kamu harus nulis dalam bentuk himpunan. Gimana berarti? Nanti domain F-nya adalah ya kurung kurawal X sedemikian sehingga X-nya tidak boleh sama dengan min 3. Atau bisa juga gimana? Lihat, awalnya itu kan real ya. Awalnya itu real. Tetapi karena ada pecahan, kita nggak boleh nih masukin yang bikin penyebut nol. Maka himpunan bilangan real ini ya dikurang dengan himpunan yang anggotanya apa? Min 3. Nah, gini ya nulisnya. Cuman jangan lupa nanti kalian kasih alasan gitu ya. Oh, dia apa pecahan. Ya kalau pecahan berarti kan penyebut nggak boleh nol. Gitu ya, kasih keterangan. Nah, sekarang yang B. Yang B gimana? Dia bentuk apa? Akar. Nah, yang B ini apa? Akar. Ya udah kita bilang, apa syarat akar? Nah, kalau akar yang diakarin nggak boleh negatif. Ya, jadi harus apa? Non negatif gitu ya. Ya udah berarti syaratnya apa? Ya, maka si T kuadrat min 4 ini harus apa? Harus lebih besar. Ya, sama dengan nol. Ya udah, berarti kan maka ya T kuadrat min 4 lebih besar sama dengan nol. Berarti apa? T plus 2 kali T min 2 lebih besar sama dengan nol. Berarti apa? Ya pembuat nolnya. Nah, pembuat nol. Nah, berarti itu ketika dia min 2 sama 2 ya. Udah gambarin. Ya ini min 2. Ya terus ini 2. Ya. Karena lebih besar sama dengan berarti apa?
Diisi ya. Nah, diwarnain dia. Nah, terus tandanya gimana? Nanti uji. Ketika min 3, dia apa? Ya, negatif. Ini negatif. Negatif kali negatif. Positif. Ketika min 2 sampai 2 pilih nol. Positif, negatif. Negatif ya. Ketika lebih besar dari 2, ya misalkan 3. Kalau kita coba, nanti positif. Nah, apa yang diambil? Nah, yang diambil ini, gitu ya. Yang kita ambil, yang kecil dari min 2, ya kecil sama dengan min 2 dan lebih besar sama dengan 2. T kecil sama dengan min 2 atau T lebih besar sama dengan 2. Ya udah, berarti domainnya apa? Domainnya itu himpunan T ya. T sedemikian sehingga T-nya kecil sama dengan min 2 atau T-nya lebih besar sama dengan 2. Ini dia soal yang B. Nah, sekarang gimana yang C? Kalau yang C, ya berarti apa? Kita lihat apakah ada bentuk pecahan di sini? Nggak ada. Apakah ada bentuk akar di sini? Nggak ada juga. Ya udah. Ya karena nggak ada bentuk pecahan dan nggak ada bentuk akar, apa? DF sama dengan real. Udah selesai. Ya karena yang bermasalah di dua tadi, pecahan sama akar ini nggak ada, ya udah, semuanya bisa. Semuanya bisa dijadiin input. Kayak gitu ya. Yang C. Nah, kemudian yang D, nah, kita lihat. Apakah ada bentuk pecahan? Ada. Ini pecahan nih, satu per ada. Akar juga ada. Berarti dua syarat nih. Nah, kita mulai dari mana dulu? Pecahan. Kalau pecahan berarti kan penyebut nggak boleh nol ya. Penyebut nggak boleh nol. Ya udah, berarti apa? Penyebutnya siapa? Nah, penyebutnya adalah si akar 2x-1 ini nggak boleh nol. Ya, berarti apa? Nih 2x-1 nggak boleh nol ya. Nih kalau kuadratin. Terus kalau pindah, ya 2x nggak boleh 1, maka x-nya nggak boleh setengah. Nah, ini syarat dari pecahan. Terus ada syarat dari akar. Akar, apa syaratnya? Yang diakarin nggak boleh negatif. Ya, nggak boleh negatif. Berarti harus non negatif. Non negatif gimana? Ya, berarti nanti si 2x-1-nya harus lebih besar sama dengan nol. Nah, berarti kan 2x lebih besar sama dengan 1, x-nya lebih besar sama dengan setengah. Nah, ini kan dua syarat terjadi secara bersamaan. Artinya, mereka apa? Harus nggak boleh setengah dan harus lebih besar sama dengan setengah. Berarti nanti irisannya apa? Ya, irisannya. Berarti kan ini kan ada lebih besar sama dengan kan? Ini sedangkan yang sini nggak boleh ada setengah. Ya udah. Berarti ini nggak masuk nih. Ini nggak masuk. Setengahnya nggak masuk. Jadi nanti apa domainnya? Jadi domain dari si H ya adalah X sedemikian. Sehingga X-nya lebih besar aja dari setengah. Kenapa? Karena kan di satu sisi ini nggak boleh. Ya, setengah nggak boleh masuk. Oke, gitu ya. Ini dia domain dari si H. Kemudian lanjut lagi. Yang E gimana? Ya udah, kita lihat ada pecahan nggak? Nggak ada. Akar ada nggak? Nggak ada. Ya udah, domain dari G real. Gitu, ingat ya, real real aja. Artinya jangan tambahin himpun apa kurung-kurung awal dari real, jangan. Real sudah himpunan. Format domain adalah himpunan. Ya udah, seperti ini aja. Oke, gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau menentukannya dari gambar? Ya udah. Kalau gambar, sebenarnya untuk domain, kamu tinggal lihat nilai X yang mungkin apa aja. Ya udah, berarti kan startnya dari min 2 kan? Min 2 ke min 1, terus lanjut ke sini lagi, terus lanjut ke sini lagi. Berarti domainnya apa? Dari min 2 sampai, ini apa? 3. Ini dia dari min 2 sampai 3. Dan nggak bolong kan? Ini diisi, terus lanjut lagi ke sini, lanjut lagi ke sini. Ya udah, berarti domainnya apa? Domain dari H itu adalah nilai X sedemikian. Mulai dari min 2 ya. Ini min 2 sampai 3. Jadi ya min 2 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 3. Jadi domain kalau gambar lihatnya di sumbu X-nya aja. Ya, grafik ini merentang sumbu X di mana? Nah, itu domain. Nah, ini sampai sini udah, ini domain kita. Oke, ini dia masalah
domain. So, selanjutnya tentang range. Nah, gimana caranya kita menentukan range? Kalau domain kan kita tinggal lihat bentuk fungsinya kan? Kalau ada pecahan atau ada akar, kita terapkan syarat. Kalau tidak ada, jawabannya langsung real. Nah, kalau range gimana? Nah, kalau range, kamu harus bisa melihat kemungkinan-kemungkinan nilai yang dihasilkan oleh fx oleh semua x dalam domain. Nah, kita lihat domain yang apa nih? Berarti kan yang A ini domain F karena nggak ada pecahan, nggak ada akar gitu ya. Maka domainnya real. Gitu. Nah, sekarang kamu harus bisa melihat kira-kira ini outputnya bakal gimana. Nah, kita coba start dari X kuadrat. Apa sih yang bisa dihasilkan dari X kuadrat ketika inputnya real? Inputnya real apa sih? Apa aja? Ya, apa sih yang bisa dihasilkan dari X kuadrat kalau kita input X-nya berapapun? Maka kita katakan, hasil output dari bilangan kuadrat itu pasti nggak boleh negatif. Atau kita bilang non-negatif. Bilangan kuadrat non-negatif kan? Nggak mungkin bilangan kuadrat hasilnya min 3, min 2, ya min 1 negatif nggak mungkin. Nah, maka kita katakan output dari X kuadrat paling kecil itu 0. Paling kecil itu 0. Gitu ya. Dan membesar gitu ya. 0, 1, 2, 3 seterusnya. Artinya ini paling kecil 0. Nah, kamu bayangin. Udah paling kecil 0 ditambah 3. Berarti paling kecil berapa yang bisa dihasilkan dari fungsi ini? 3 paling kecil. Jika X-nya 0. Dan nggak ada yang lebih kecil dari 3. Minimal 3. Dan dia akan membesar seterusnya ya. Dia akan membesar. Maka range-nya apa? Nah, lihat. Range itu apa sih? Y. Nilai Y. Nah, berarti kan karena paling kecil 3, berarti kita tuliskan Y-nya lebih besar sama dengan 3, gitu kan ya. Ingat, range adalah himpunan. Maka kita tuliskan ya range sebagai himpunan juga. Berarti gimana? Ya, kurung kurawal Y sedemikian sehingga Y-nya lebih besar sama dengan 3. Gitu ya. Jadi kita melihat nih kemungkinan apa aja yang dihasilkan. Ya, kita startnya dari X kuadrat. X kuadrat non negatif. Ya, paling kecil 0. Terus ditambah 3. Berarti kan paling kecil 3. Ya. Terus berarti kalau X-nya membesar ya udah, tinggal membesar. Ini sudah mencakup di sini. Oke, itu yang A. Oke, sekarang bagaimana kalau yang B? Nah, kalau yang B, ini kita punya GX-nya 4 min akar X. Nah, berarti domainnya apa? Ya, domainnya. Domainnya ya, karena ada akar, berarti kan X-nya punya ketentuan di mana X-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti untuk nilai X yang lebih besar sama dengan 0, kira-kira outputnya apa? Nah, coba kita lihat di sini bahwa ya kita start dari akar X. Akar X itu output yang dihasilkan apa sih? Atau gampangnya, apa sih hasil dari suatu bentuk akar? Kita katakan bentuk dari hasil akar itu non negatif, mirip mutlak. Jadi, hasil akar nggak mungkin negatif. Paling kecil adalah 0. Jadi kamu bayangin, ini paling kecil 0. Nah, terus dia bisa membesar nih. Ya bisa 1, 2, 3, 4, seterusnya. Tapi paling kecil X-nya itu 0. Apa? Outputnya ini 0. Nah, kamu bayangin, kamu punya 4. Dikurang. Yang paling kecil hasilnya ini adalah 0. Berarti 4 ini apa? Akan menjadi batas atas kan? Karena ini 4 dikurang sesuatu yang pasti positif. Maka semakin besar nilai ini, maka dia akan mengecil. Atau yang kita katakan bahwa 4 ini terbesar. Gitu ya, maksimalnya 4. Ya, ketika X-nya 0, kita bisa capai 4. Karena ini nggak mungkin negatif. Kalau negatif kan kita ketemuin plus. 4-nya bisa naik. Tapi ini 4-nya berkurang. Artinya, batas atasnya itu 4. Atau bisa kita tuliskan apa?
Berarti kan Y-nya lebih kecil sama dengan 4. Paling bantet di atas tuh 4. Nah, kalau X-nya membesar, berarti kan 4 dikurangkan. Makin kecil dia. Ya udah, berarti nanti apa? Kita bisa tuliskan Y sedemikian. Sehingga Y-nya kecil sama dengan 4. Gitu ya. Ini yang B. Nah, sedangkan yang C gimana? Nah, gimana nih yang C? Kita lihat domainnya dulu. Domain berarti apa? Ya udah jelas ya bahwa T-nya nggak boleh 3. Ya, T-nya nggak boleh sama dengan 3. Nah, range-nya gimana? Nah, range-nya, nah, coba kita ubah dulu bentuknya. Ini kan FT itu kan sama aja Y ya. Sama dengan 4/3 min T. Kalau kita pindah gimana? Ya, berarti nanti 3 min T sama dengan 4/Y gitu ya. Nah, kalau saya pindahin T-nya, berarti gimana? T akan sama dengan 3 min 4 per Y. Lihat, kasarnya, kasarnya kita punya suatu bentuk persamaan gitu ya. Ada T-nya, ada Y-nya. Yang jelas, kalau kita punya seperti ini, apa sih yang nggak mungkin dari Y? Lihat ya, goal kita adalah nilai Y. Nilai Y apa aja sih yang bisa dihasilkan? Kita lihat di sini. Di sini, ketika Y-nya posisi penyebut, berarti kan hakikatnya Y-nya nggak mungkin nol. Ya, artinya, untuk berapapun nilai T selain 3, Y-nya nggak akan mungkin nol. Kalau Y-nya nol, ini nggak akan terdefinisi, tidak terdefinisi gitu ya. Maka di sini kelihatan bahwa ketika kita punya bentuk ini, apa larangannya? Oh, Y-nya nggak boleh nol. Yang lain boleh nggak? Boleh. Ya, selama T-nya nggak 3, berapa aja bakal dapet tuh Y-nya. Atau kamu setting Y-nya berapa, nanti dapet T-nya yang di luar 3. Jadi apa yang dilarang? Y-nya nggak boleh nol. Ah, maka range-nya apa? Ya udah, nilai Y sedemikian sehingga Y-nya nggak boleh nol. Nah, gitu ya. Itu yang C. Dan kalau kamu coba otak-atik nilai T-nya selain 3, itu pasti akan ada kecuali nol. Kamu coba otak-atik berapapun pasti yang nggak boleh itu nol. Yang lain boleh. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang gimana kalau dari gambar? Ya udah. Range itu apa sih? Y kan ya? Ya kalau Y, lihatlah atas bawahnya. Paling bawah di mana? Di sini kan ya? Masih ada nih. Terus dilanjutin di sini ya. Terus dilanjutin di sini. Nah, tapi ini apa? Bolong. Kalau bolong kan nggak masuk. Berarti nanti gimana? Ya, kalau kita sebut ini HX gitu ya. Maka range dari H-nya apa? Nilai Y sedemikian sehingga berapa sih? Ini min 1 kan ya? Ini min 1 nih. Ya, berarti mulainya dari min 1, ya, masuk ya min 1-nya ya, karena ini isi. Nah, kecil dari Y, kecil sama dengan berapa? Nah, hati-hati, ini duanya lubang. Ya, lihat ya. Nah, ini duanya lubang, berarti apa? Hanya kecil doang dari 2. Ya udah, jadi range-nya lihat nilai Y-nya. Nah, ini kan masuk kan ya? Nah, ini tek 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 ada masuk ya, dia yang min 1. Nah, jadi duanya nggak masuk, min 1-nya masuk. Oke, gitu ya. Dan ini ada beberapa bentuk lain ya, sama ya. Idenya X kuadrat berarti bisa minta hingga sampai tak hingga, tapi kita bilang range-nya dari 0. Nah, ini kalau per X gitu ya. Penyebut nggak boleh 0, ini kalau akar gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dan ini adalah range-nya. Oke, ini dia latihan soal terkait domain dan range. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa pada video selanjutnya.